Dan bisa untuk mengupdate dan juga mengetahui kondisi di sana kita sambung via sambungan telepon dengan kontributor Berita 1 TV Sulawesi Utara Muhammad Irzal. Selamat siang Irzal. Ya, selamat siang Rizal. Ya Irzal, bisa diupdate hingga saat ini apakah sudah ada tambahan korban yang sudah berhasil dievakuasi lagi per hari ini? Ya, sejauh ini bisa kami sampaikan informasi yang kami peroleh dari korban. Sejauh ini pekerja tambang yang berada di pertambangan di lokasi Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Pulau Mongondo sendiri, sejauh ini masih 14 korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara satu orang yang bernama Arifin Mamonto dalam kondisi meninggal dunia. Dan sementara untuk yang dirawat sejauh ini masih 3 orang, sementara yang beberapa diantaranya memang sudah pulang kembali ke rumah masing-masing karena kondisinya memang agak tidak terlalu parah. Sementara yang mendapat perawatan ini satu orang memang sementara di opname di rumah sakit karena kondisi memang cukup parah. Untuk laporan yang kami bisa sampaikan sejauh ini memang dari tim SAR gabungan terus melakukan upaya mengevakuasi kepada beberapa pekerja tambang emas yang berada di Desa Bakan ini karena memang kondisinya diperkirakan sekitar 60 orang yang masih tertimbun di lokasi longsor akibat longsoran yang terjadi malam tadi. Ya, baik. Ya Irzal, kami konfirmasi kembali bahwa hingga saat ini artinya masih evakuasi dilakukan, masih baru menemukan 14 orang. Dari dugaannya di dalam yang tertimbun tambang tersebut ada puluhan korban lainnya, begitu Irzal? Iya. Dan setelah kemudian korban dievakuasi ini dilarikan kemana Irzal, ke rumah sakit mana? Iya, kami berada di posisi di rumah sakit Kota Kotombagu, rumah sakit daerah Kota Kotombagu di Pulau Mongondo. Memang kondisi ada 3 orang yang masih mendapatkan perawatan medis. Mereka dilarikan ke rumah sakit ini karena memang kondisi mereka mengalami luka-luka agak berat. Sementara dari evakuasi yang terus dilakukan oleh tim SAR ini berusaha mengevakuasi yang diperkirakan 60 orang pekerja yang masih tertimbun. Memang rumah sakit ini memang jadi satu-satunya rumah sakit ini memang dioperasionalkan untuk para pekerja yang tertimbun longsoran material longsor bebatuan dan tanah. Dari informasi yang kami dapat tadi dari wawancara dari Bapak Denny Momonto, memang di kedalaman 10 meter itu memang material longsor secara tiba-tiba menimpa beberapa warga yang ada sementara mencari tambang emas di lokasi tersebut. Sementara sejauh ini tim SAR masih berupaya dengan peralatan karena kondisi medan memang agak sulit. Jadi kondisi medan yang curam dan terjal dengan peralatan seadanya tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi para pekerja. Baik. Ya Irzal, terkait dengan proses evakuasi, apakah hingga saat ini bisa Anda gambarkan bagaimana prosesnya di sana? Sudah berapa banyak tim yang diturunkan di sana, Irzal? Iya, dari tim SAR gabungan sendiri dari TNI Polri, tim SAR Manado maupun dari Bolmong dengan Kota Mobagu dan PMI maupun dari JB Resort, relawan dari penambangan swasta. Mereka terus berupaya dibantu oleh masyarakat, terus berupaya mengevakuasi warga meski dalam kondisi dengan peralatan yang seadanya, dengan kondisi yang medan juga berada di tengah hutan berada di tengah hutan. Kemudian kondisi medan yang cukup berat, berada di daerah yang terjal dan memang dia harus ditempuh dari lokasi jalan yang utama sekitar 1 jam untuk menembus lokasi yang reruntuhan dari material longsor yang terjadi. Sejauh ini memang tidak bisa hanya dengan peralatan seadanya karena memang alat berat pun tidak bisa menembus lokasi yang terjal tersebut. Baik. Dari alat berat yang masuk karena aksesnya sulit, begitu Irzal? Iya, medan yang kondisinya memang cukup berat, ya. Terkait dengan jumlah evakuasinya, itu ada berapa kemudian petugas yang diterjunkan? Anda memiliki informasi terkait hal tersebut, Irzal? Ya, dari informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri dengan tim SAR yang sejauh ini kami belum mendapatkan berapa personil yang terlibat.
hanya saja mereka terus dengan dibantu dengan peralatan berupa alat menggali dengan untuk bisa menembus lorong-lorong yang daerah-daerah yang tertimbun material longsor, bebatuan dan tanah. Karena memang kondisinya agak terjal, jadi dari tim gabungan sendiri memang berusaha bisa secara perlahan-lahan untuk bisa masuk ke lokasi yang dimaksud. Ya Riza, kami ingin mengonfirmasi apakah kemudian banyak begitu informasi terkait bahwa tambang emas ini adalah tambang yang tidak memiliki izin atau ilegal. Apakah Anda memiliki informasi terkait dengan hal tersebut? Iya, sejauh ini informasi yang kami peroleh, memang tambang emas ini memang ilegal dan tambang emas yang dikelola langsung oleh rakyat memang sudah ketiga kalinya sudah berusaha untuk ditutup oleh pemerintah setempat sendiri, tapi memang terus dimasuki oleh warga dan memang untuk mencari lokasi emas. Makanya informasi yang kami peroleh memang pertambangan emas tanpa izin ini memang tidak mengantongi surat izin untuk mencari emas, tapi warga berusaha terus mencari untuk mendapatkan emas yang di lokasi di desa, bahkan Kecamatan Lelayan Kabupaten Bolmong ini. Artinya bahwa setiap hari ada saja begitu masyarakat yang mencari emas di sana, dan juga apakah Anda memiliki informasi terkait dengan sudah berapa tahun begitu tambang emas ini beroperasi begitu? Ya, memang daerah Bolamongondo sendiri memang dikenal dengan lokasi pertambangan emas, baik yang ada yang swasta ataupun tambang rakyat, yang memang ada beberapa wilayah yang sudah berusaha ditutup oleh pemerintah. Namun warga masyarakat Bolmong sendiri berusaha terus memasuki, karena kondisinya ini sudah sekitar, kalau diperkirakan sekitar dua tahun terakhir, warga terus berupaya untuk mencari emas untuk mendapatkan peluang keuntungan yang mereka anggap itu bisa mendapatkan mata pencarian baru. Ya. Irza, bisa digambarkan untuk akses masuk ke pertambangan emas ilegal ini, apakah kita harus melewati hutan atau ini berada di lereng gunung atau bagaimana, Irza? Bisa digambarkan kepada kita di sini? Iya, memang lokasi pertambangan ini berada di kota Mobagu sendiri. Untuk mencapai ke lokasi pertambangan sendiri sekitar 1 jam. Untuk sementara kalau untuk di jalan utama ke lokasi pertambangan sendiri itu harus ditempuh untuk berada di tengah hutan. Kemudian di lokasi sendiri memang beberapa lubang yang telah digali oleh warga. Beberapa lubang ini memang banyak jalan masuk untuk masuki lokasi pertambangan. Sementara beberapa pemilik lubang emas yang diperkirakan memang peluang emas untuk mendapatkan itu banyak, sampai beberapa warga terus berdatangan. Dia dalam kejadian ini, para korban ini sendiri, menurut informasi yang kami peroleh, memang dia masuk pada Selasa siang, dan kejadiannya itu pada tepat jam 10 pada Selasa malam. Bahwa selalu ada aktivitas setiap harinya di sana begitu ya, Irza? Iya. Baik. Silakan lanjutkan, informasi Irza. yang kami peroleh memang kita ratusan warga memang sering kembali ke lokasi ketika mereka sudah memperoleh, mereka akan kembali lagi untuk mendulang emas yang ada di lubang-lubang lokasi emas ini. Baik. Ya Irza, kita tahu bersama bahwa kurang lebih tadi Anda katakan sudah bertahun-tahun begitu tambang ini beroperasi secara ilegal. Adakah kemudian yang Anda mengetahui terkait dengan apakah ada penjagaan dari pihak pengamanan setiap harinya? Ya, karena ini masuk pertambangan emas tanpa izin, memang tidak ada pengawasan dari pihak keamanan. Karena beberapa kali diusahakan untuk ditutup, tapi warga juga tetap masuk untuk akses masuk untuk ke lokasi tambang. Memang tambang ini menurut beberapa warga memang dianggap tambang liar. Informasi yang kami peroleh pun, kami berusaha mengambil gambar di waktu kejadian evakuasi semalam. Memang kami berusaha dicegat oleh warga supaya tidak mengambil gambar karena kondisinya memang tidak memungkinkan.
Baik, baik. Irzal, terakhir bisa Anda gambarkan sedikit terkait dengan kondisi lokasi. Apakah kemudian pertambangan ini berada di tebing atau mereka menggali lubang begitu, Irzal? Ya, jelas selain berada di tengah hutan, memang lubang-lubang yang ada pertambangan ini sendiri memang lokasinya tepat berada di daerah yang terjal dengan curam, lokasi yang memang agak membahayakan bagi siapapun pekerja yang mau mengambil emas, dan mereka masuk ke dalaman sampai 10 sampai 15 meter itu terus menggali sampai ke dalam. Nah, memang kondisi ini sudah diberikan peringatan beberapa kali kepada warga yang ingin menambang emas ataupun harus mengantongi izin menambang, namun warga tidak mempedulikan kondisi tersebut. Baik, baik, Muhammad Irzal telah melaporkan untuk Anda pemirsa News on the Spot. Kita harapkan bahwa proses evakuasi dapat berlangsung dengan cepat dan juga ini menjadi perhatian pemerintah untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Muhammad Irzal.